Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mungkin banyak yang bertanya tentang apa itu mahdharah. Mahdharah adalah satu lembaga pendidikan yang sudah ada sejak zaman dahulu di zaman kebesaran Islam, dan kita hari ini ingin menghadirkan kembali kebesaran Islam, sehingga kita memunculkan lembaga pendidikan yang kita juga beri nama dengan nama mahdharah. Kalau secara bahasa berkaitan dengan penamaan tentang al-mahdharah ini, di dalam kitab Hayatul Kuttab wa Adabiyatul Mahdharah dijelaskan bahwasanya al-mahdharah berasal dari kata al-hudur yang artinya adalah kehadiran. Dari kata hadara, yahduru, hudur. Kenapa demikian? Karena biasanya di mahdharah ada satu ahli ilmu, ada syekh yang dia menjadi pemimpin tertinggi di mahdharah tersebut, yang kemudian para penuntut ilmu, para murid, para santri datang untuk duduk di majelis ilmu dari syekh tersebut, dan belajar serta mengambil ilmu dari syekh tersebut. Nah, sehingga karena kehadiran para murid, para santri, para penuntut ilmu, sehingga dinamakan tempat kehadiran mereka untuk belajar ilmu itu dengan sebutan al-mahdharah. Namun kalau kita bedah secara bahasa, maka di balik kata al-mahdharah ada sentuhan yang lain. Di balik kata al-hudur yang artinya adalah kehadiran, yaitu kata al-hadarah, peradaban. Karena kita dengan nama mahdharah ini ingin menghadirkan kembali gemilang peradaban Islam yang luar biasa, sebagaimana yang dahulu pernah ditunjukkan oleh para pendahulu kita, betapa indahnya dan betapa dahsyatnya, betapa gemilangnya peradaban Islam yang luar biasa. Nah, sehingga kita ingin menghadirkan itu kembali dengan lembaga pendidikan yang kita berikan nama al-mahdharah, yang juga punya sentuhan al-hadarah yang artinya adalah peradaban. Dan kalau kita ingin memahami makna al-hadarah, peradaban, maka harus kita kembalikan ke asal kata al-hadarah ini yang berasal dari bahasa Arab, di mana al-hadarah di dalam kitab Lisanul Arab dijelaskan maknanya adalah al-iqamatu fil hadar, adalah menetap, adalah tinggal di al-hadar. Wal hadiratu khilafu al-badiyah, dan al-hadirah itu lawan dari al-badiyah. Kita mengenal ada orang-orang Badui, di mana orang-orang Badui cara hidupnya adalah al-badawah, di mana cara kehidupan orang-orang Badui ini, mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan tidak pernah menetap di satu tempat dalam kurun waktu yang lama. Kenapa? Karena memang mereka hidup dengan mengandalkan hewan-hewan ternak mereka, dan hewan-hewan ternak ini membutuhkan makanan berupa rumput ataupun tanaman-tanaman yang lain, sehingga mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mencari sumber-sumber makanan ternak mereka, yaitu rumput dan tanaman-tanaman yang ada, sehingga mereka tidak pernah berniat untuk tinggal dan menetap di satu tempat. Maka kalau kemudian kita ditanya, adakah peninggalan dari orang-orang Badui ini? Adakah karya yang dihadirkan oleh orang-orang Badui ini? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berniat untuk tinggal dan menetap di tempat tersebut. Maka mereka tidak membangun satu bangunan permanen. Mereka tidak meninggalkan satu karya tertentu karena memang mereka berniat untuk meninggalkan tempat itu. Nah, maka lawan dari cara kehidupan yang demikian adalah al-hadarah, cara kehidupan yang berniat untuk menetap di satu tempat. Dan manusia kalau sudah berniat untuk menetap di satu tempat, maka dia akan curahkan segenap pikiran, tenaga, dan kemampuan dia untuk membangun satu karya, membangun satu peradaban yang bisa dihadirkan di tempat tersebut, untuk menunjang kehidupan mereka, karena mereka memang berniat untuk tinggal dan menetap di tempat itu. Nah, maka bangsa-bangsa yang menghadirkan peradaban adalah bangsa-bangsa yang memang tinggal di tempat tersebut
dan mereka ingin menjadikan apa yang kemudian mereka bangun bisa mereka nikmati ya di dunia ini, sehingga peradaban selain Islam adalah peradaban duniawi, sehingga mereka jadikan apa yang mereka bangun motivasi akhirnya adalah dunia. Tapi berbeda dengan kaum muslimin, ya kita mengimani adanya hari akhir dan kita tidak lama hidup di dunia ini. Dan bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memandang dunia ini. Ya, beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Dan kita tahu orang asing itu tidak berniat untuk tinggal lama di tempat itu, maka biasanya dia tidak akan bangun sesuatu yang bersifat permanen dan sesuatu yang megah, karena dia akan meninggalkan tempat itu. Tapi kenapa kemudian kita membangun peradaban di dunia ini kalau kita tahu kita tidak akan lama di dunia ini? Ya, maka di sini ya kita perlu menjelaskan ya bagaimana dahulu ya Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang begitu luar biasa mendukung, membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, satu hal yang dikabarkan oleh Jibril ya kepada Nabi SAW sebagai busyra ya untuk Bunda Khadijah, ya basyir Khadijah bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Kabarkan kepada Khadijah tentang istana yang ada di surga yang terbuat dari intan permata. La sakhaba fihi wala nasab. Tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada rasa lelah. Kenapa? Ya karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah membisingi nabinya. Ya bahkan beliau rela untuk mendengarkan setiap keluh kesah suaminya yang memang sangat berat perjuangan dakwanya. Dan beliau sebagai seorang istri tidak pernah menjadikan suaminya capek dan berlelah-lelah. Bahkan beliau berlelah-lelah, bercapek-capek untuk bisa mengabdi terhadap suaminya. Maka al-jaza bijinsil amal. Balasan si jenis dengan amalan. Karena itu yang beliau hadirkan di dunia, maka seperti itu pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beliau di surga nanti. Nah, sehingga orang-orang beriman yang tahu kalau dunia ini bukan tempat ya tinggal selamanya, kenapa kita membangun satu peradaban yang besar? Ya sebagai satu hal yang kemudian kita tinggalkan untuk anak keturunan kita, ya bukan untuk kemudian kita nikmati karena kita tahu kita tidak akan lama di dunia, adalah agar kita mendapatkan yang semisal di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita membangun peradaban di muka bumi ini bukan untuk niat tinggal selamanya di muka bumi, tapi kita membangun peradaban di muka bumi ini agar Allah Subhanahu wa taala hadirkan hal yang sama untuk kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ya kita membangun peradaban di satu lembaga yang kemudian kita berikan nama Al-Mahdharah, ya tempat hadirnya para murid ya untuk belajar kepada seorang guru, atau kemudian tempat untuk membangun peradaban di mana peradaban yang akan kita bangun adalah peradaban yang dipandu oleh Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga menghadirkan kepemimpinan di muka bumi. Ya maka detail konsep dan profil lulusan santri Mahdharah insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.